Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmut Petrus yang kampus N1A1200020 dari Antropologi Sosial kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Sistem Sosial Budaya. Materi pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem. Sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur sosial berkaitan dan berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Dalam sistem sosial pada umumnya terdapat proses yang saling berkesatuan. Kemudian, apa itu masyarakat? Masyarakat sebagai sistem individu-individu yang terdapat di dalam masyarakat saling berhubungan atau berinteraksi satu sama lain. Misalnya, dengan melaksanakan kerjasama guna memenuhi kehidupan masing-masing. Kemudian, apa itu teoritis? Teoritis merupakan pikiran atau pola pikir yang mendasarkan semuanya dari teori yang ada sebagai landasan tindakannya. Apa itu sistem? Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen himpunan dari suatu unsur komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian, sistem sosial merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen atau elemen. Dalam masyarakat desa, jumlah kelompok atau kesatuan sosial tidak hanya satu. Oleh karena itu, seorang warga masyarakat dapat menjadi anggota berbagai kelompok atau kesatuan sosial yang ada. Terus, fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Apa itu asumsi dasar teori fungsionalisme struktural? Asumsi dasar teori fungsionalisme struktural adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial juga berlaku fungsional terhadap lainnya. Sebaliknya, kalau tidak ada fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Kemudian, teori konflik dialektika memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Kemudian, asumsi dasar teori konflik dialektika. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Konflik gejala yang melekat pada sistem masyarakat. Setiap unsur di dalam satu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang. Kemudian nomor 2 yaitu tugas sistem sosial budaya Indonesia. Berikan secara singkat faktor-faktor penyebab terjadinya konflik di tengah heterogenitas bangsa Indonesia. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik di tengah heterogenitas bangsa yaitu yang pertama, timbulnya pertentangan antar budaya. Pertentangan antar budaya akan timbul jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku bangsa dan budaya kadang-kadang diwarnai konflik antar budaya. Hal itu terbukti dengan timbulnya berbagai kerusakan sosial. Kemudian, kecemburuan sosial. Kemudian, perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Perubahan nilai-nilai budaya akibat pengaruh globalisasi ternyata telah memicu timbulnya konflik sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jakarta sebagai ibu kota negara seringkali diwarnai oleh peristiwa kerusuhan sosial seperti peristiwa Tanjung Priuk. Kemudian, saya akan menjelaskan pengalaman saya saat berkunjung ke kantor gedung DPR. Saat itu kami ke sana pada tanggal 26 Maret, tepatnya hari Jumat, guna dalam rangka melakukan praktek kuliah lapangan. Kami menerima beberapa materi yang diberikan oleh ketua dan beberapa anggota DPR Kota Kendari. Ketua DPRD Kota Kendari memberikan sedikit gambaran tentang keanggotaan dan tugasnya masing-masing. DPRD Kendari beranggotakan 35 orang dan terdiri dari 7 fraksi. Kemudian
DPRD Kota Kendari dibantu oleh sekretariat dan difasilitasi tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan kenegaraan yang terdiri dari alat perlengkapan Komisi 1 yang membidangi pemerintah dan hukum, Komisi 2 perekonomian keuangan, dan Komisi 3 pembangunan dan Kesram. Selanjutnya, BK atau Badan Kehormatan yang bertugas menangani permasalahan anggota DPRD, Banggar yang mengatur anggota DPRD. Selanjutnya, Perda yang bertugas menyusun dan membahas tentang perda-perda baik yang hak inisiatif DPRD Kota Kendari maupun perda-perda yang dikhususkan di pemerintah Kota Kendari. DPRD mempunyai 3 fungsi, yaitu legislasi atau penyusunan perda, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini dijalankan dalam pemerintah, representasi bagian daerah, dan dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD tersebut memberangi aspirasi masyarakat. Rancangan perda DPRD dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, dan banggar, termasuk pembahasan perda harus melalui tingkatan. Terdapat pembahasan tingkat 1 dan tingkat 2 sehingga sampai pada menetapkan perda. Fungsi legislatif membuat peraturan perundang-undangan, mengawasi pemerintah, pengawasan kekuasaan dan kebijaksanaan eksekutif dalam pemurangan. Pemateri kedua yaitu Pak Lasudin sebagai tenaga ahli atau pakar yang membidangi pemerintah. Beliau menyampaikan pembahasan umum mengenai perangkat hukum Indonesia. Jadi secara global di permukaan bumi terdapat berbagai sistem hukum. Kemudian subsistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Islam, sistem hukum adat, sistem hukum majemuk secara umum, sistem hukum yang dominan Indonesia menganut Eropa Kontinental, sistem hukum adat dan Islam secara faktual terkait dalam sistem hukum adat, sistem hukum majemuk di bawah teknis bisa berkaitan dengan sistem hukum Islam. Secara